Saudaraku, bersama kita ada Pak Yunus Ma'tu, warga jemaat GPIB Bajem Rafflesia. Kenapa sih mengambil nama Rafflesia, nama yang begitu bagus? Pasti ada historinya, pasti ada kisahnya. Kita dengarkan dari Pak Yunus Ma'tu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim dari majalah Al-Quds. Selamat pagi bagi kita semua. Kami sangat-sangat bersyukur. Terima kasih atas kunjungan Bapak ke Provinsi Bengkulu ini. Secara khusus juga untuk dapat mengunjungi jemaat kami, walaupun jemaat ini boleh dihitung sebagai, ya kami jemaat yang sedikit, bisa dihitung dengan jari Pak. Namun dari tahun 2002 mulai pelayanan GPIB Ephrata Padang Bajem Rafflesia Bengkulu. Jadi nama itu Pak, Bajem Rafflesia Bengkulu itu, Rafflesia itu pertama-tama yang datang di sini adalah orang dari Inggris, namanya Raffles. Bunga-bunga Rafflesia itu ada tumbuh setiap di hutan lindung di Bengkulu Pak. Jadi disitulah simbolnya kami ambil di bendera GPIB. Nama Rafflesia Bengkulu cuma ada satu-satunya di Provinsi Bengkulu di Indonesia. Jadi jemaat GPIB Ephrata Padang Bajem Rafflesia Bengkulu, itulah berkedudukan di Provinsi Bengkulu. Sekarang ini masih Bajem Pak. Harusnya kalau setiap provinsi GPIB itu mungkin sudah punya jemaat mandiri. Karena Provinsi Bengkulu juga dulunya masih dari Provinsi Lampung, Sumatera bagian selatan. Jadi yang ada itu di Provinsi Sumatera Selatan yang ada GPIB Immanuel. Jadi di Provinsi Bengkulu ini belum ada GPIB yang secara mandiri pada saat itu. Nah, pada tahun 2002 itu, pertama sekali yang buat pelayanan di Bengkulu ini Pak, sudah almarhum, namanya Bapak Tadius Pampanglola, mantan pemuda di GPIB Ephrata Padang. Nah, pada saat itu dia mulai pelayanan dari rumahnya, rumah sendiri, masih satu keluarga itu Pak, pelayanan itu. Jadi berjalan waktu mulai bertumbuh hingga pada tahun 2018 sudah sempat sampai 25 kakak jemaat. Tapi ini jemaat ini Pak ada pindah, apa datang pindah karena pegawai. Nah, pada saat itu juga tahun 2018 itu sudah mulai buat bentuk panitia pembangunan. Panitia pembangunan itu tanah gereja yang sudah ada. Nah, pada saat itu gambar sudah ada semua ini, termasuk ini Pak Tony Pati, ini ketua panitia pembangunan, dengan Pak Gultom, panitia pembangunan. Ya sudah ada berupaya diajukan ke Pak, ke pemerintah Kota Madya, ke wali kota, izin itu. Sudah kita lengkapi dulu peraturan 2 menteri itu. Sudah ada itu, sudah dilengkapi. Namun berjalan waktu, pergantian pimpinan Provinsi Bengkulu, Kota Madya Bengkulu, itu berjalan begitu aja. Sempat sampai FKUB untuk datang berkumpul dengan kita, bahwa ini sudah memenuhi syarat ini, persyaratan ini, gambar sudah ada. Nah, ya biasalah kalau pemerintah kita ini, Kota Madya ini, wali kota itu ya banyak alasan. Sampai sempat ada anggota kita GPIB, orang Ambon, ketua pengadilan tata usaha negara, namanya Ibu Putuhena, dia langsung menghadap wali kota. Jadi dia bilang, katanya, wah itu kan sudah banyak gereja di situ, di daerah tempat kita itu, tanah itu. Nah, dia bilang, Ibu Putuhena, itu kan GPIB itu beda tata ibadahnya dengan HKBP, sama dengan di Islam. NU dengan Muhammadiyah beda. Jadi caranya itu beda. Jadi ya kita masing-masing punya tata ibadah itu, ada itu cara beribadah. Jadi ya dia bilang wali kota, ya kita tunggu dari kecamatan dengan Pak, dengan kelurahan. Jadi begitu-begitu aja Pak sirkulasinya di situ. Bukan kami jemaat di sini bukan tidak
berupaya untuk mengurus pembangunan itu, Pak. Jadi mentok di situ, dirubahlah gambar lagi bahwa bagaimana panitia pembangunan ini rapat, bentuk lagi suatu kesepakatan untuk rubah gambar itu. Jadi bagian belakang tanah itu rencana mau dibangun pastori dengan catatan dibikin 2 tingkat, di bawahnya kita perluas untuk tempat ibadah sementara. Nah, saya sama Pak Tony pada saat itu sudah kami kali cakraya Tuhan, Pak, material sudah masuk, datang dipanggil RT, termasuk Pak Tony ini. Saya sama Pak Gultom ke Pak RT, dia bilang, ya kami itu kan membangun, itu kan tanah gereja, ada namanya di situ. Jadi kan kita sudah pasang papan nama di situ, GPIB di situ. Jadi ya masyarakat itu protes katanya, nah, dari RT itu, Pak. Jadi ya tunggu ada izin dulu baru bisa membangun katanya. Itu anunya dari situ. Jadi akhirnya material yang sudah masuk itu kami panitia pembangunan ini pikir daripada mubasir itu material itu, Pak, buatlah pagar itu, Pak. Nah, itu tidak dilarang itu. Jadi sampai sekarang pagarnya sudah selesai. Itulah jemaat Bajem Repilsa Bengkulu, Pak. Nah, iya, ceritanya. Terima kasih Pak Yunus. Ternyata luar biasa perjuangan jemaat di Rafflesia Bengkulu ini. Memulai ibadah dari yang namanya ibadah di rumah. Di rumah, ya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudaraku yang berada di kota-kota besar beribadah di tempat yang super bagus, ruang ber-AC, mereka di sini masih berjuang untuk sesuatu yang masih menjadi pergumulan pengadaan gedung untuk dipakai beribadah. Saudaraku, ternyata perjuangan warga jemaat di Bajem ini tidak berhenti. Di sebelah saya ini ada senior-senior yang berpartisipasi membangun jemaat ini. Ada Pak Gultom. Lengkapnya siapa, Pak, namanya, Pak? Paul Master Edison Gultom. Paul Master Edison Gultom, senior di sini. Kita dengarkan apa komentar beliau. Selamat siang saudara-saudara yang mengikuti acara ini. Terima kasih kami diberi kesempatan dalam acara ini menceritakan tentang sejarah bagaimana kami para jemaat GPIB yang berjuang sudah begitu lama, sudah memiliki lahan, tetapi kami tidak bisa membangun, untuk merasakan sebagai jemaat yang punya gedung untuk bisa memuji Tuhan bersama-sama yang sealiran kami. Karena banyak aliran GPIB akhirnya pergi ke tempat lain karena kami belum punya gedung sendiri, pendeta yang tetap. Jadi itulah kelemahan kami selama ini. Kami sangat berharap, apalagi seperti saya yang sudah tua ini, sudah 71 umur saya, ingin merasakan di masa tua ini suatu memiliki tempat ibadah yang nyaman, mengikuti gitu ya. Nah, ternyata masih tetap berjuang. Nah, kami berharap suatu saat nanti pengertian dari para pejabat pemerintah setempat ini yang menjadi, saya lihat, kendala yang paling kuat yang menghalangi kita bisa membangun gereja ini. Kalau yang lain saya rasa nggak begitu ini ya. Nah, dengan masyarakatnya yang sebagian masih kurang kurang toleransi. Tidak sesuai dengan yang didengung-dengungkan selama ini di pusat, pamannya toleransi itu sangat baik sesama beragama, tetapi kalau saya rasakan di Bengkulu ini masih jauh gitu, masih kurang. Dan lucunya lagi, kadang-kadang kita mendekati sesuai dengan aturan pemerintah, pendekatan kepada minta tanda tangan sekian orang jemaat yang dekat wilayah tanah kita, ternyata yang ikut campur ini yang menghalangi justru datang dari jauh, mengaku-ngaku penduduk situ yang keberatan. Nah, inilah yang jadi kita ini banyak kendala ya. Karena kalau lingkungan kami sendiri nggak begitu banyak kok lingkungan yang menentang. Karena kita juga sudah buat pendekatan kepada RT RW, jemaat setempat, nggak banyak. Justru yang banyak ini menghalang ini justru dari luar, di luar wilayah tanah kami gitu. Nah, inilah salah satu cerita kendala kami. Dan juga kami beberapa kali mencoba setiap pejabat
yang menduduki jabatan penting di Bengkulu ini kami buat pendekatan untuk ditolong, ternyata juga gagal. Pernah dari Danrem, pernah di Kejati, pernah dari berbagai jabatan waktu itu. Hah? Ya, segala macam lah. Ternyata tidak berhasil. Walaupun memang ada juga dulu yang berhasil, tapi bukan gereja kita, yang lain. Dan memang sungguh-sungguh turun, membuat pendekatan pada masyarakat. Nah, dia berhasil dan sudah sekarang berjalan lancar ya, seperti HKBP Lingkar Barat ya. Nah, waktu itu dan remnya yang betul-betul turun tangan langsung, Marga Papahan, Sabar Papahan. Nah, itu bagus sekali karena dia memang peduli sekali dan tidak tanggung-tanggung turun tangan dan berhasil. Nah, sampai sekarang inilah yang kami alami pada GPIB Bajem Rafflesia Bengkulu ini. Belum ada yang kami hanya berharap, selalu berdoa Tuhan membuat keajaiban lah gitu, bagaimana bisa membuka hati pemerintah daerah ini, atau bagaimana caranya dari luar Bengkulu yang bersimpati pada kami ini membantu bagaimana caranya supaya tanah kami yang tersedia ini bisa betul-betul jadi dibangun, bisa kami manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kami harapkan. Saya pikir itu saja dan terima kasih. Ya, saudaraku warga GPIB yang dikasihi Tuhan, bersama kita juga hadir dari unsur Pelkap, Gerakan Pemuda. Siapa dia? Margo Sihotang. Terima kasih. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Marco Polo Sihotang. Mungkin kalau soal sejarah saya sudah disampaikan tadi pada bapak-bapak. Jadi kalau saya mewakili pemuda, harapan kami pemuda, kami berharap bahwa kedepannya segera dicepatkan kedatangan pendetanya, karena kami pemuda itu masih butuh motivasi, arahan, masih butuh ya firman Tuhan lah. Dan mungkin saya mewakili para pemuda, saya berharap bahwa pendetanya segera untuk dikirim, karena tidak ada pendeta ya kami ibadah agak diberhentikan sementara waktu, karena tidak ada yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kami berharap semoga kedepannya diberikan, dan kami berharap doa dan dukungan untuk GPIB yang di luar Bengkulu. Doakan kami, semoga kami selalu bersatu membangun Bajem Rafflesia di Bengkulu. Terima kasih. Puji Tuhan bahwa perjuangan mereka di sini tidak berhenti sampai di sini. Ada napak tilas bersejarah, contoh-contoh yang diuraikan rekan-rekan seiman kita di sini. Bagaimana untuk membangun GPIB Rafflesia ke depan. Shalom. Tos. Hari ini kita berada di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Wow. Jarang-jarang. Saya baru pertama kali loh ke sini ketemu sosok presbiter muda di GPIB Bengkulu. Maksudku GPIB Bajem Rafflesia Bengkulu. Siapa dia? Sosok diaken termuda di Kota Bengkulu ini. Ya, nama saya Sharon Beatrix, asal saya dari Bengkulu, asal gereja dari GPIB Bajem Rafflesia Bengkulu. Sharon, Iya, Pak. apa sih yang menjadi spirit kamu untuk mau menjadi seorang hambanya melalui pelayanan sebagai diaken di GPIB Rafflesia Bengkulu? Sebenarnya sih pertama ya karena waktu itu saya lagi KKN, Pak. Jadi waktu lagi KKN saya ternyata terpilih menjadi kandidat beberapa presbiter di gereja GPIB Bajem Rafflesia Bengkulu. Nah, setelah itu saya
pun terkejut kalau ternyata saya yang terpilih gitu menjadi presbiter di GPIB. Terus setelah itu kenapa saya mau, karena ya mungkin itu salah satu panggilan dari Tuhan untuk saya supaya saya tetap terus bisa melayani dan bisa berkembang di dalam Tuhan selalu melalui menjadi presbiter gitu Pak. Gitu. Iya. Apa yang menjadi visi misi kamu? Kamu kan sosok muda dengan anak-anak muda nih. Ya. Apakah cuek? Biarin aja anak muda, urus-urus aja sendiri. Sebagai diaken, apa? Sebenarnya sih saya tuh pengen supaya anak-anak muda, anak-anak GP khususnya di gereja GPIB Bajam Rafflesia Bengkulu itu bisa tetap aktif dalam pelayanan gitu Pak. Karena kebetulan memang GP kita di sini walaupun memang sedikit, benar-benar sedikit karena banyak yang kuliah di luar, terus kerja di luar. Jadi memang GP kita tuh lumayan cukup menjadi redup gitu loh Pak. Nah, saya tuh pengen anak-anak muda zaman sekarang itu ya bisalah untuk aktif gitu dalam berpelayanan, bisa tetap bertumbuh, tetap melayani Tuhan ya dengan cara ikut itu tadi, ikut ibadah GP, selalu ikut ibadah gereja begitu Pak. Yes. Saya Franz Espong dari Heset Entertain dan majalah Arkus. Yes. Saudaraku, warga GPIB, hari ini udara terang banget. Secerah bagaimana ibu-ibu di sini menyambut tim Heset Entertainment dan majalah Arkus. Nah, bersama-sama kita sudah berada di antara mereka yang jago-jago masak. Silakan. Selamat pagi buat kita semuanya. Kami dari Bajam Rafflesia Bengkulu pertama-tama ingin mengucapkan untuk Heset Entertainment bersama dengan majalah Arkus GPIB. Kami di Bajam Rafflesia Bengkulu sangat memerlukan bantuan dari Bapak, Ibu yang di GPIB dimanapun berada. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang dari pihak swasta atau apapun yang ingin memberikan hati untuk menolong kami yang di Bengkulu. Karena Bapak Ibu tahu bahwa kami sangat memerlukan untuk beribadah ataupun yang lainnya, baik dari Pelkat PA, PT, GP, PKB, dan lainnya. Kami perlu bantuan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, kita dengarkan satu lagi komentar profil seorang ibu-ibu rumah tangga di PKP Rafflesia Bengkulu. Shalom saudaraku semuanya. Kami PKP di GPIB Rafflesia Bengkulu mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada kami telah dikunjungi, dan pada saat ini juga kami ingin menyampaikan ada beberapa keluh kesah kami karena kami di sini belum memiliki gedung untuk beribadah. Khususnya untuk PKP kami aktif di OWK, di PGIW kami aktif, tetapi kalau kami mendapat giliran untuk menjadi tuan rumah itu kami bingung. Jadi kami harus menunggu jadwal yang pas dulu supaya kami bisa beribadah bersama-sama dengan ibu-ibu dari gereja-gereja lainnya. Dan saya menceritakan sedikit pengalaman. Pernah kami waktu itu mendapatkan jadwal beribadah. Kami sudah berkumpul tapi gedung gereja itu mau dipakai. Sehingga yang mendadak kami pindah jalan kaki mencari gedung yang lain, tempat yang lain. Jadi kami sangat mohon bantuan kalau bisa secepatnya lah kami mendapatkan gedung atau tempat untuk beribadah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ya, terima kasih. Inilah kedatangan kita bersama di sini di Pastori GPIB Bajem Rafflesia Bengkulu. Inilah kondisi pastori saat ini. Apabila kalau ada tamu dari GPIB Efrata Padang, boleh nginap di sini. Dan juga kalau ada hamba Tuhan, dia boleh tempati di sini untuk penata pelayanan di tengah-tengah persekutuan kita di GPIB Bajem Rafflesia Bengkulu. Inilah kondisinya, Pak. Ada file-file Pak Pendeta di sini, sama ada kendaraan motor untuk fasilitas pelayanan pendeta, sama juga ada komputer satu untuk tata ibadah. Itulah fasilitas kami di sini, Pak. Ya. Masuk ini dapur. Ya, dapur juga. Peralatan, kulkas, AC. Tapi pada saat ini lagi dalam kondisi kosong. Mesin cuci ada, belum ada. kulkas ada, AC ada. Ya. Ini mesin cuci. Kemudian ini kulkas. Iya. Kemudian, ya. Kemudian AC-nya ada. Kamar AC sebelah itu. Ya. Jadi lengkap kalau peralatan dapur lengkap, kompor. Jadi pendeta yang itu kamar mandi satu. Ini keluar yang keluar. Oh, iya, di dalam ada. Ah? Di dalam satu ada, Pak. Iya, iya betul. Dalam kamar ada. Top banget deh. Coba itu lampunya, mana lampunya? Ada lampunya? Ada. Oh ini. Oh iya, kamar mandi dalam. Iya. Ya. Dulu sama pendeta tuh di sini hutan zaman saya pindah ke depan. Depan, ya. Karena ada yang kecil kan. Iya. Aku jatuh di situ kan. Iya. Pindah ke depan itu dia. Ini belum kita bersihkan, Pak, dengan Pak Immanuel. Usah dibersihin. Nanti kalau kapan siapa masuk ya kita bersihkan gitu. Pindah sini. Ya, Kamar pendeta. Bilang ini kamar pendeta. Tinggi itu. Ya. Di lokasi Ya, itu. ada AC-nya. Pindah sini. Supaya pendetanya semangat juga. Iya. Iya sih. Ada motor, ada semuanya lengkap. Iya. Dia ada semi hotel juga. Semi hotel. Betul-betul diberkati Pak Tony Pati, betul-betul diberkati. Rumah sudah ada. Gereja sudah ada. Lagi digumuli motornya belum ada. Oh gitu ya. Kalau kita udah ada. Ini sudah lengkap. Ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Efrata Padang Bajem Rafflesia Bengkulu mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Paskah yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2023. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta T. Samuda Ginting MTH. Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional atau disingkat dengan Hartipnas. Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan hari lahirnya Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pelopor pendidikan dan pendiri lembaga pendidikan taman siswa di Indonesia. Itu akan selalu mempengaruhi cara hidup kita. Kepada siapa kita berharap, itu akan mempengaruhi tindakan kehidupan kita. Kalau kita berharap kepada jabatan kita, kita akan dipengaruhi oleh jabatan kita itu di dalam bertindak. Kalau kita berharap kepada harta kita itu akan mempengaruhi cara kita bertindak. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan selalu mempengaruhi cara hidup kita untuk bisa memperoleh keselamatan yang benar.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini diingatkan kepada kita, berharaplah hanya kepada Tuhan jikalau kita tidak mau kecewa. Jangan berharap sama pendeta kan gitu. Banyak jemaat berharap dia sama pendeta, makanya kecewa. Majelis berharap sama pendeta, kecewa. Oh, nanti kalau datang pendeta kami yang baru, bisalah kami suruh-suruh, bisalah begini kami buat. Enggak seperti yang dia inginkan. Stres, marah dia kan gitu. Tapi coba berharap kepada Tuhan. Kalau tidak ada pendeta di sini, tetap semangat beribadah kan gitu. Itu kalau berharap kepada Tuhan. Ada juga gereja ini kalau nggak ada pendeta, langsung ribut dia. Siapa lagi yang mau pimpin kita? Kepala gereja ini adalah Tuhan. Kepala gereja itu adalah Kristus itu sendiri. Bukan ketua majelis kepala gereja, bukan pendeta. Tapi Kristus menjadi kepala gereja. Sehingga yang kita takutkan dan hormati adalah Kristus. Ketika kita menjadikan Kristus menjadi kepala gereja kita akan selalu melakukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan kehendak Kristus. nan elok di Lukomatu. Di hari Minggu rame nian kurang ke situ. Ombaknya kecil, derai